Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Fabi Hanif and Umida, respectable to my teacher, my parents, and my friends. Hello friends, my name is Hendika Ajikiranda. You can call me Rara. I'm from class 9. Today I'm to presentation imagination about uh, Helen Keller. Helen Keller, born on June 27, 1880 in Tuscumbia, Alabama. Keller was the older of two daughters of Arthur Hay Keller, a former newspaper editor and Confederate Army veteran, and his second wife, Catherine Adams Keller, an educated woman from Memphis. Several months before Helen's second birthday, a serious illness, possibly meningitis or scarlet fever, left her deaf and blind. She had no formal education until age 7, and since she could not speak, she developed a system for communicating with her family by feeling their facial expression. Jadi, Helen Keller lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama. Keller adalah anak tertua dari dua putri Arthur H. Keller, seorang petani, editor surat kabar, dan veteran tentara Konfederasi, dan istri keduanya, Catherine Adams Keller, seorang wanita terpelajar dari Memphis. Beberapa bulan sebelum ulang tahun Helen yang kedua, suatu penyakit serius, mungkin mengitis atau demam berdarah, menyebabkan dia tuli dan buta. Dia tidak mengenyam pendidikan formal sampai usia 7 tahun, dan karena dia tidak dapat berbicara dan mengembangkan sistem untuk berkomunikasi dengan keluarganya melalui perasaan ekspresi wajah mereka. Menyadari kecerdasan putrinya, Ibu Keller mencari bantuan dari para ahli, termasuk penemu Alexander Graham Bell yang pernah menangani anak-anak tunarungu. Pada akhirnya, dia dirujuk ke Anne Sullivan. Awalnya menolaknya, Sullivan tetap bertahan. Dia menggunakan sentuhan untuk mengajari Keller alfabet dan membuat kata dengan mengeja menggunakan jarinya di telapak tangan Keller. Dalam beberapa minggu, Keller menyadarinya. Setahun kemudian, Sullivan membawa Keller ke Perkins School di Boston, di mana dia belajar membaca Braille dan menulis dengan mesin tik yang dibuat khusus. Surat kabar mencatatnya kemajuannya. Pada usia 14 tahun, dia pergi ke New York selama 2 tahun, di mana dia meningkatkan kemampuan berbicaranya, dan kemudian kembali ke Massachusetts untuk bersekolah di Cambridge School for Young Ladies dengan bimbingan Sullivan. Keller diterima di Radcliffe College, lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1904. Sullivan pergi bersamanya membantu Keller. Terkesan oleh Keller, Mark Twain mendesak temannya yang kaya, Henry Rogers, untuk membiayai pendidikannya. Bahkan sebelum dia lulus, Keller menerbitkan 2 buku, The Story of My Life 1902 dan Optimist 1903. Keller menghentikan penampilan publiknya pada tahun 1961 setelah dia menderita serangkaian stroke. Dia tidak dapat menghadiri upacara ketika Presiden Lyndon B. Johnson menganugerahkan Presidential Medal of Freedom. Pemakaman Keller tahun 1968 diadakan di Katedral Nasional dan lebih dari 1.200 orang hadir. Okay, I think enough. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.